Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Prasetyo ngapak pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di kepolisian selama 37 tahun di Kalimantan Utara. Tidak pernah kemana-mana di Kalimantan Utara terus. Dan selama dinas 37 tahun tentunya banyak pengalaman, suka duka, senang, susah, yang mengharukan, ada saja. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya merasa saya kadang ada gunanya, walaupun sedikit ada gunanya bagi masyarakat, tidak besar. Jadi saya akan bercerita pengalaman saya tentang ada orang yang kena tipu, tentang tipuan online. Jadi ceritanya begini, pada saat saya ini cerita di luar, mungkin orang kan kadang ke kantor polisi segan ya, telepon. Ini kejadiannya tahun 2022. Jadi ada telepon masuk, siapa ini? Nah, ada nomornya kan, saya kenal. Oh, halo, dengan siapa ini? Oh, dengan bapak ini. Saya tidak sebutkan nama ya, sebutkan nama nanti siapa tahu orangnya tidak suka, saya tidak sebutkan nama. Halo, dengan siapa ini? Saya ini. Oh, ini bapak ini. Oh iya pak, kenapa? Pak, saya ini beli motor, terus mau saya kirim lagi, tapi motornya itu udah ini tidak dikirim-kirim. Jadi bagaimana kirim-kirim? Terus gimana? Bapak maksudnya apa ini? Iya, saya ditelepon lagi Pak, suruh nambah uang lagi 5 juta ini. Gimana menurut Pak Puji? Bilang. Terus saya bilang, oh jangan kirim dulu, nanti dulu. Kita kalau ketemu bagaimana ke kantor polisi, saya temani. Kebetulan itu waktu itu jam istirahat, pas kira-kira jam 12 lah kan, jam 12. Jam istirahat makan siang. Terus gimana ke kantor atau kantor bisa temani? Oh ya sebentar lah, nanti habis saya pulang makan ini sekalian sholat duhur, saya bilang gitu. Setelah saya makan sholat duhur, saya telepon lagi bapaknya itu. Ya Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Terus saya tadi ceritanya kita ketemu aja karena bapaknya ini mungkin ke kantor polisi mungkin segan atau apa ya, minta maaf ya kan, mungkin pergaulannya kurang ya kan, latar belakangnya bapak ini juga orang dari kampungnya itu pokoknya beda pulau dengan Pulau Tarakan, beda pulau, yaitu jauh lagi naik kapal itu, katanya dulu naik kapal itu sampai kapal yang bukan kapal yang bagus, yang pakai kapal yang besi itu bukan, pakai kapal kayu itu katanya seminggu. Saya pernah naik kapal kayu seminggu dari pulau tersebut ke rumah bapak itu ke tempat saya. Itu aja kalau sampai ke pulau besar itu masuk ke kampungnya itu masih harus nyebrang lagi naik kapal yang lebih kecil lagi. Saya dengar begitu kasihan. Ya sudah, bapak ndak usah sebentar. Saya datang ke rumah bapak. Bapak tinggal di mana? Saya bilang gitu. Yang tadi yang disuruh bayar 5 juta samping itu. Terus saya datangi rumahnya bapak itu. Saya datangi rumahnya, ketemu dari rumah saya kira-kira 3 kilo dari rumah saya datangi. Jadi rumah saya ke kantor itu dekat, cuma kira-kira 1 kilo. Saya ke Polres tuh, rumah saya ke Polres tuh 1 kilo. Rumah saya di pasar rumahnya. Kemudian dari Polres terus lagi, itu nanti kira-kira 2 kilo lagi sampai rumahnya bapak itu. Tapi bapak itu rumahnya ya alhamdulillah sudah rumah sendiri, sudah rumah beli, walaupun rumah sederhana, maksudnya sederhana itu masih semi permanen rumahnya. Terus saya dipersilakan masuk, duduk, terus cerita. Gimana Pak cerita kok Bapak? Ini Pak, saya itu rupanya Bapak ini saya perhatikan dia punya handphone baru. Wah, handphonenya baru. Iya Pak, ini punya baru, mungkin dia namanya cerita merantau terus ditarakan bisa rezekinya bagus, bisa beli handphone baru, bisa beli rumah, beli gitu. Terus
katanya dia buka-buka Facebook, terus ada orang mau jual motor, motornya bagus, dia nawarkan motor itu ditawarkan dengan harga 9 juta kalau tidak salah, 9 juta. Terus bapak ini ngomong boleh kurang gitu kan. Dia cerita nih, sementara cerita nih, cerita boleh kurang. Boleh, namanya penipu, penipu yang dikasih 1 juta atau 100.000 pun pasti mau. Ya kan, pertama pura-pura marah, padahal nanti ya 100.000 enggak apa-apa lah sini, pasti gitu ya. Namanya nipu. Hati-hati kalau beli sesuatu harganya jutaan ternyata dikasih 100 pun mau, nipu dia, hati-hati. Jadi begini, terus bapak itu ngomong, udah kalau nanti saya lihat motornya enggak usah. Penipunya ngomong begini. Ini motor banyak yang mau. Kalau bapak mau, bapak kasih DP dulu, gitu. Penipunya ngomong dengan bapak ini, bapak yang kena tipu. Anggaplah bapak si A lah namanya si A gitu kan. Penipunya ngomong dengan si A, lah ini motor banyak yang mau ini. Kalau bapak mau, bapak kasih DP dulu. Berapa DP-nya? DP-nya minta waktu itu minta 2,5 juta gitu, 2,5 juta. Oh kebanyakan, bilang. Terus bapak ini masa DP 2,5 juta, 500 aja gimana? Namanya penipu, 500 lumayan. Oh gitu kan, nggak penipu. Ya sudah, sini DP dulu 500 berapa, dikirim lewat itu rekening bank, dikirim lewat rekening bank. Bapak itu juga ngirim. Mungkin dia senang, mungkin dia maksudnya mau kasih kejutan kepada anak dan istrinya. Punya, ada anaknya juga ada, istrinya ada. Dia mungkin nanti diem-diem terus nanti ada motor datang biar istri senang kan. Namanya suami merantau dari pulau itu datang ke kota Tarakan, merantau terus bisa beli rumah yang sederhana, terus ini mau beli motor lagi kan, dia merasa wah ini mau ada kejutan untuk istri, untuk keluarga lah, untuk anak gitu. Yalah, kirim 500. Kirim 500 terus bapak ini juga enggak mikir, mungkin pendidikannya pas-pasan, mungkin ya enggak mikir, didiemin. Pas sudah 3 hari, loh kok enggak ada hubungan, ada ngomong apa-apa ini si penipunya kepada bapak si A ini. Lah si A, bapak si A ini telepon lagi dengan orang itu, kan masih ada nomornya, dapat dari Facebook itu. Dia telepon lagi. Pak bagaimana? Kan saya sudah ngasih uang DP 500. Oh iya, ini motor sudah mau tak kirim, tapi ongkos kirimnya itu ke situ mahal. Ongkos kirimnya Bapak tinggal di mana? Penipunya tanya begitu. Di mana Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Tarakan, Pak, di ini. Oh ya, kirim alamat lengkap. Nanti saya tanyakan ke ekspedisi pengiriman gitu kan. Ternyata setelah mungkin penipunya nih mikir, ini di Tarakan, Kalimantan Utara. Terus dia minta 4,5 juta. Wah ini untuk ekspedisinya minta 4,5 juta. Nanti kirim sampai udah kan harga motor 9 juta. Ini sampai sudah ngasih uang muka 500. Kalau ekspedisi 4,5 jadi 5 juta kan. Sisa 4 jutanya nanti kalau motor sudah sampai di Tarakan nanti Bapak bayar, bilang gitu kan. Seneng lah si hari ini. Oh iya berarti bagus ini. Mau jual motor bayarnya sampai di tempat gitu kan. Dikirimlah 4,5 juta. Berarti 5 juta sudah penipu dapat ini. Bapak ini 5 juta. Lah pas sudah 5 juta ini, dia nih bapak ini namanya mau kasih kejutan dengan anak istrinya, ya kan? Mau kasih kejutan, ini saya mau ngasih kejutan anak istri. Ditunggu sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 minggu. Nggak ada kabar, nggak ada motor datang juga. Jadi benih-benih telepon saya itu tadi, telepon. Rupanya dia telepon penipu, ditelepon lagi penipunya. Gimana? Saya kan sudah kirim ini uang 500, kemudian uang 4,5 juta. Kok belum ada motor datang? Penipunya pintar, namanya orang nipu, ya kan? Namanya orang nipu. Gini Pak, itu sudah untuk DP oke, kemudian untuk bayar
ongkos kirimnya untuk ekspedisinya 4.500.000. Jadi Bapak sudah bayar 5 juta lah, anggap itu ekspedisi saya yang tanggung. Bilang begitu penipunya, saya yang tanggung. Jadi nanti sisa 4 juta kalau udah sampai. Cuma gini Pak, ini saya urus surat ke kantor. Saya lama ini, mau 1 minggu ini saya juga belum berani telepon Bapak. Penipunya bilang begitu, belum berani telepon Bapak si A ini. Saya ngantor ke kantor polisi, minta surat jalan, kan bahaya nih Pak. Nanti kalau di jalan nggak ada surat-suratnya, nanti ditangkap polisi di jalan. Jadi saya harus lapor ke kantor polisi, bilang gitu penipunya. Ya, cuma di kantor polisi Pak, ini minta bayar 7 juta. Ya kan kurang ajar penipunya. Jelekan polisi lagi. Gitu. Polisi memang Pak ini, penipunya ngomong polisi mata duitan Pak. Tapi kalau Bapak tidak bayar ini, Bapak sudah terlanjur uang 5 juta masuk, saya tidak bisa kembali. Uang ini sudah tak kasihkan bayar dengan ekspedisi. Kalau Bapak nambah lagi 7 juta, ini waduh, memang Pak polisi begini, segini Pak susah. Ya terpaksa Bapak bayar lah harusnya 7 juta. Jadi kalau Bapak bayar, kan berarti sudah masuk uang 5 juta. Kalau bayar 7 juta lagi kan 12 juta. Padahal tadi nawarkan motor 9 juta. Ya kan? Memang penipu akal-akal pinter. Namanya orang menipu kan. Terus Bapak si A ini kan merasa jengkel dan uangnya memang tidak ada. Uangnya itu memang cukup 9 juta saja. Ya kan? Terus Bapak itu telepon saya. Kenal dengan saya. Rupanya tahu nomor saya itu tanya ke itu, kata ke masjid itu kan, siapa yang kenal polisi? Kadang saya sholat di masjid itu, terus dia tanya, oh itu ada Pak polisi itu, ini ada nomornya gitu kan. Saya kadang kalau ke masjid suka ninggalin kartu nama. Dulu memang perintah dari Kapolres kan harus buat kartu nama, kemudian harus disebar ke ke tokoh-tokoh masyarakat kalau memerlukan bantuan polisi. Saya di masjid ada 4 atau 5 orang saya kasih kartu nama saya. Jadi Bapak itu dari teman yang di masjid itu telepon saya. Bapak tahu dari saya dari mana? Itu dari sini ini. Oh begitu ceritanya. Terus Bapak gini, Bapak sekarang punya uang berapa sisanya? Ya sisa 4 juta Pak, karena sudah bayar penipu itu. Orang itu mau beli motor sudah enggak ngomong penipu. Bapak ini dia di hati masih yakin bahwa itu bukan penipu. Bukan penipu nih Pak, bilang gitu kan, bukan penipu nih. Nah, sudah, kalau enggak percaya apa ya ya kalau saya sebagai polisi pengalaman Pak, yang gini-gini itu Bapak kena tipu. Tapi kalau ada uang, Bapak sisa uangnya Bapak pakai untuk makan yang enak bersama istri dan anak Bapak. Bapak pernah enggak makan di rumah makan ini, saya sebutkan kan, sekali-kali makan ke sana. Mungkin Bapak berempat dengan anaknya 2, kemudian Bapak dan istrinya anak 2 jadi 4 orang. Perkiraan saya mungkin 1 juta lah itu. Saya bilang gitu rumah makan itu. Terus dia mikir, lah ini saya mau bayar ini bukan Pak, ini gimana? Saya mau tanya, saya panggil Bapak polisi ini, saya mau tanya ini gimana motor saya nih. Oh gitu Pak, sebentar. Saya tanya, kebetulan nelpon lagi, orangnya nelpon lagi. Terus saya terima handphonenya, ya halo, ya saya juga bohongin. Oh, tidak sesuai nama saya, ya nama saya ngawur. Nama saya si ini gitu kan, saya ngawur. Nama saya pakai nama yang jelek ya, kayak namanya orang kampung, yang kampungan gitulah pokoknya. Oh, kemudian saya telepon, oh ya dengan siapa ini? Sama alamatnya di mana? Alamatnya di Bandung. Di Bandung di mana? Bandung di sini. Kemudian ke Polres berapa jauh? Saya bilang gitu kan. Terus Bapak motornya apa? Plat nomornya berapa? Ditanya platnya bingung dia, ya kan platnya bingung. Kalau Bandung ya kan harusnya kan Bandung Jawa Barat biasanya A, ya kan. Bandung Jawa Barat biasanya A. Tapi dia bingung, langsung ditutup. Orang tutup, dia telepon lagi nggak bisa. Itu gitu nggak bisa. Terus saya ngomong sama Bapak A, ya kan? Dia nipu. Saya tanya motor platnya apa, kemudian terus di Facebook dicari, udah ketemu lagi. Ya, aduh saya kena tipu Pak. Ya seperti itu, kena tipu. Nah sekarang begini, Bapak sudah, Bapak terus maksudnya apa ini? Kalau sudah tahu seperti ini kena tipu, Bapak maksudnya apa? Mau lapor
ke polisi mau secara hukum, saya temani, ya kan? Saya temani ke kantor polisi, enggak usah bayar. Enggak lapor ke polisi itu enggak bayar. Enggak, ayo aku temani. Nanti kalau bayar tak ganti uangnya Bapak, saya bilang gitu. Terus atau Bapak mau rito aja, ya kan? Rito tuh begini. Bapak pernah enggak? Bapak sholat di masjid ini, Bapak pernah enggak nyumbang 5 juta? Malu dia kan, enggak boleh. Iya. Coba Bapak itu 5 juta kasihkan masjid. Ya anggaplah, tapi saya enggak nyuruh Bapak nyumbang. Anggaplah Bapak sekarang berpikiran bahwa uang yang 5 juta dimakan penipu itu, anggaplah Bapak itu disuruh Allah untuk sodakoh 5 juta. Ya, Allah memaksa kamu keluarkan uang 500 sama 450 itu kan yang gerakan Allah, ya kan? Yang gerakan Allah uang 4 juta 500 sama uang 500 yang gerakan Allah. Bapak kan enak aja kan mengeluarkan uang ngirim, kayaknya enggak ada beban. Oh saya mau senang kan seperti itu. Itu semua Allah Pak yang berkenan hatinya Bapak, pikirannya Bapak, otaknya Bapak, tangannya Bapak untuk mengirim uang, itu kan Allah yang menggerakkan. Jadi anggaplah sudah itu, anggaplah sedekah perintah Allah, anggaplah, karena apa? Mungkin ya minta maaf, mungkin selama ini Bapak kurang sedekah, saya bilang gitu kan. Ya ini anggap dipaksa sedekah sama Allah dengan cara seperti itu, ya kan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, Bapak gimana mau cari orang pintar, anggap kasarannya dukun, untuk nyakitin orang itu ya bisa. Kan tapi bukan Bapak sholat terus di masjid kadang sama saya, masa mau ke dukun, percuma ya kan? Sholat kita, ibadah kita ke tempat orang pintar percuma. Jadi ya ke Polres bagaimana, dia tanya Pak, ke Polres bisa Pak, itu nomor itu nanti dilacak sama polisi bisa, ya kan? Terus dia tadi ngomong di Bandung, ya kan? Sekarang dari Tarakan, misalnya Pak ya, saya ceritakan sama Bapak si A ini, Pak si A, misalnya Bapak lapor ke Polres sama saya, temanilah Bapak. Terus lapor ke Polres. Terus kantor polisi itu terima, oh iya ini tuh ada bukti transfernya, ada bisa bukti transfer. Terus nanti polisi itu yang penipunya di Bandung, misalnya terus betul, terus polisi kirim surat lah kan, kirim surat ke Bandung. Oh iya dicari di sana, dicari orang itu misalnya nggak ketemu, kan akhirnya polisi Tarakan itu harus berangkat ke Bandung, ya kan? Nah itu polisi ke Bandung. Nah sekarang kalau di Tarakan Pak berangkat ke Bandung, ya kan? Tiket pesawatnya berapa sudah? Satu orang 2 juta. Bapak ikut 2 juta, jadi 4 juta. Kalau PP 8 juta. Sedangkan Bapak hilang uang 5 juta. Yang 8 juta untuk beli tiket pesawat itu kira-kira uang siapa Pak? Ya kan? Kalau uangnya polisi itu pakai uang gaji, enggak mungkin Pak. Seperti saya, gaji saya terus untuk ayo kita berangkat ke Bandung, ayo kita beli tiket, ya enggak mungkin ya Pak. Bisa memang lapor, tapi ya lapor aja dulu, nanti kalau pas ketemu penjahat itu lagi ada di mana, dilacak, ketemu bisa di Bandung, ditangkap sana, mungkin nanti bisa kirim. Kalau sudah ada resmi begitu, nanti bisa ada polisi itu ada biaya sendiri, misalnya kalau memang sudah jelas itu ada laporannya, kemudian sudah tinggal ngirim tersangka sini untuk sidang, ya itu nanti ada biaya dari negara, ya kan? Walaupun biaya negara itu kadang ya pas-pasan seperti apa Pak. Tapi Bapak kan sering sholat sama saya, katanya Bapak sholat masjid ini, berarti sering ketemu, cuma kita belum kenal kan Pak. Karena ketemu di masjid tapi ketemu di masjid tapi nggak kenal. Jadi menurut saya Pak, ini adalah Bapak dapat cobaan dari Allah. Karena cobaan kita kelola. Cobaan dari Allah berarti Bapak mau dinaikkan tingkatnya, derajatnya. Dapat ujian dari Allah ini, ya kan? Anak sekolah kalau mau naik kelas itu diuji. Sama, kita manusia, Bapak merantau dari pulau sana, ya saya tidak nyebutkan pulaunya kan, dari pulau sana datang ke Tarakan sini, kemudian Bapak sekarang rezekinya bagus, bisa beli rumah, kan Bapak datang ke sini tidak punya rumah kan, iya bilangnya. Ya, sekarang Bapak sudah punya rumah, bisa jualan sama istrinya, jualan juga. Ya sudah Pak, itu kita kelola. Bapak dapat rezeki, mungkin Bapak harus ada sebagian disumbangkan, perintah Allah lewat hatinya Bapak untuk nyumbang sama. Ternyata yang nyumbang penipu, enggak apa-apa, enggak usah. Bukan penipunya itu. Yang terima uang itu mau penipu, mau hantu, mau setan, enggak urus. Yang penting
Bapak sudah niat sodako aja, niatkan aja sodako ikhlas karena Allah gitu aja. Itu dikelola dengan cara apa? Misalnya itu tadi kelola kita ke dukun ya, atau kelola ayo kita ke kantor polisi ya kan? Atau menurut saya kita sebagai orang beragama ya kelola aja, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya kena tipu ya Allah, saya punya tipu 5 juta ya Allah, saya minta ganti ya Allah. Itu uang susah, saya uang berkeringat, saya nyari uang segitu ya Allah, saya minta ganti ya Allah. Pas kira-kira 3 bulan kemudian bapaknya itu dapat rezeki nih Lala. Dapat rezekinya itu dia bisa beli motor, tapi motor di Kota Tarakan, jadi kan gampang beli di toko Kota Tarakan. Ya seperti itu beli motor ya kan. Nah, motor baru Tarakan itu ya perkiraan saya harganya bisa antara 15 juta sampai 20 juta. Ya, Bapak kan hilangnya waktu itu 5 juta. Ternyata sekarang pas ketemu lagi 3 bulan kemudian gitu. Jadi polisi menangani jangan cuma wah ini ada urusan ya kan. Ketemu lagi kan, "Weh Pak, dulu Bapak hilang kena tipu 5 juta, sekarang bagaimana?" Ini alhamdulillah Pak, saya sudah beli motor baru. Nah, kan seperti itu. Jadi kenal, jadi sahabat ya seperti itu, ada ngobrol kalau ke masjid nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi pas masjid situ. Itu masjidnya agak jauh dari rumah saya. Kira-kira 3 kiloan ya kan. Kadang saya kalau dari kantor misalnya mau ke pelabuhan kadang ke situ kan, sholat di masjid itu. Ya seperti itu. Ini salah satu ilmu kehidupan ya kan. Ilmu kehidupan mungkin tidak ada di bangku sekolah, tidak diajarkan, mungkin di SD, SMP, SMA tidak diajarkan ilmu seperti ini. Dan saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan mubalek ya kan. Jadi ya hanya karena pengalaman saya sebagai polisi, setelah saya ngomong seperti itu, rata-rata orang yang beragama itu hatinya nerima. Saya kebetulan yang taman ini Islam ya kan. Kalau orang Kristen atau orang Buddha, Hindu, saya ajak ngomong gitu juga, iya ya sama, sebetulnya sama ya kan. Saat ngomong begitu hatinya merasa ayam, tentrem, pikirannya enak, ya sudah, ya seperti itu. Saya selalu menangani kalau pribadi ya, enggak ke kantor ya boleh, ayo ikutkan. Saya ajarin kamu laporan, habis laporan kamu ke sini gitu kan, tak ajarin ya gratis, lapor di kantor polisi gratis, enggak ada yang bayar, enggak ada. Nah, kalau bayar ajak saya di mana? Enggak. Nah, kalau tinggal di Tarakan ajak saya karena saya tinggal di Tarakan. Nah, itu ya. Ini adalah salah satu ilmu kehidupan pengalaman saya selama 37 tahun jadi polisi dinasti Kalimantan Utara. Salam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya nambah lagi. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik silahkan diambil yang baik, yang tidak pas, yang jelek jangan diambil, silahkan dibuang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kehidupan. Salam ilmu kehidupan.